Benar nggak? Betul. Benar kan? Betul. Bahwa Islam itu sangat menjunjung tinggi tentang lingkungan. Orang yang bekerja di lingkungan itu sama saja dengan ibadah. Nanti ada presentasi beberapa tadi kan, membersihkan lingkungan, menanam mangrove itu ibadah. Posisinya sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Haji itu ibadah bukan? Ada. Puasa ibadah bukan? Ibadah. Zakat puasa ibadah bukan? Posisinya orang di lingkungan, melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan sama dengan ibadah-ibadah yang maka Islam itu adalah eco-friendly. Ya. Satu ya. Yang kedua, upaya pelestarian lingkungan merupakan bagian dari konsekuensi ketauhidan seseorang. Maka hadis mengatakan kebersihan adalah bagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Ya kan? Ya. Kenapa di situ iman? Karena ini ketauhidan. Coba kita lihat sekolah-sekolah Islam. WC-nya bersih atau tidak? Masjid-masjid kita, langgar-langgar kita, musola-musola kita bersih nggak? Harus bersih. Tapi kenyataannya ada Bersih. karpetnya aja kalau kita sudah sakit. Ya. Bersih saja nggak cukup, harus suci. Bersih kayak gini bersih, tapi ini nggak suci, saya injak kok. Ya kan? Islam itu mengajarkan tadi kalau beberapa kali bilang ada ilmu. Kita ibadah itu harus berilmu. Contoh kalau ibadah tidak berilmu begini. Saya kasih contoh saja. Saya dalam penerbangan ke Papua, transit di Makassar. Di Bandara Makassar dan di Manos. Tiba-tiba itu kan, di lobi itu banyak orang sholat, nggak pakai sajadah. Saya berpikir inilah orang beribadah tapi tidak berilmu. Bahwa itu bersih, iya. Orang dipel kok itu. Bandara itu dipel, bersih kan, bersih. Tetapi bukan bersih kok, suci. Sucinya dari mana? Oh dia suci. Orang di jalan orang banyak lewat-lewat kok. Sholat nggak pakai jas, nggak pakai sajadah. Itu menandakan bahwa beribadah pun butuh ilmu. Oke, nanti ada gambarnya. Ya, saya agak cepat sedikit ya. Ya. Berikutnya, nah, menanamkan internalisasi nilai-nilai Islam dalam hal pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove tentu juga tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Nggak bisa. Setelah ini kemudian Bapak itu menjadi sudah ahli gambut, jadi ahli gambut enggak Pak. Bapak kualifikasi pengantar doang. Kalau buku itu mukadimah, itu di depannya mukadimah, masih belum masuk ke mukadimahnya. Bapak itu ngatur ya, mukadimah itu berapa halaman itu? Itu baru mukadimah loh, belum isi loh. Nah ini mukadimahnya belum pengantar Mas ya. Masih pengantar ya. Jadi kalau mau jadi kiai jangan lewat pesantren gila, nanti jadi kiai gila. Ya. Jadi ustaz tapi nggak pernah nyampe kayak saya repot. Yang kedua, perlu kenalan kembali sumber-sumber teks. Makanya tadi kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Contoh kelompok 2 tadi yang sumber-sumber tadi. Nah, itu penting. Bagaimana ayat-ayat tentang lingkungan? Apa aja yang berhubungan? Begini ya. Nanti kita kasih fotokopian. Kita bagi ayat-ayat yang berkenaan dengan lingkungan supaya Bapak punya bekal yang ya kira-kira lulus dari sini lumayan ya. bisa ceramah di mana-mana dengan itu gitu ya. Yang ketiga, dalam konteks ini Al-Quran berfungsi sebagai landasan religius. Nggak bisa kan Pak? Bapak kemana-mana harus bawa Al-Quran. Itu pedoman hidup kita, way of life. Nggak bisa enggak.
Bahwa di dalam Al-Quran tidak ada kata gambut, iya. Tidak ada kata mangrove, iya. Itu ayat-ayat kauniyah kok. Sekali lagi posisinya itu ayat-ayat kauniyah, bukan ayat-ayat qauliyah, bukan ayat-ayat Qur'aniyah. Ya. Lanjut. Enak nih kalau gini tak cepat saya ada yang ngomongin saya. Nah, sekarang kita lihat paradigma Islam. Paradigma itu apa sih? Bukan cara pandang, kalau cara pandang mindset. Paradigma itu dogma kan? Dogma itu dalil. Paradigma Islam bersumber dari Al-Quran dan sangat lengkap. Jadi saya berusaha mengatakan bahwa Islam itu agamanya sangat lengkap. Pedomannya ada, contohnya ada. Nah, ya. Oke, termasuk di dalamnya pengelolaan ekosistem gambut dan ini sebenarnya masuk walaupun tidak ada kata-kata itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Nah, kemudian betapa besarnya perhatian Al-Quran terhadap bumi, misalnya habitus manusia, maka Al-Quran menyinggung kata bumi atau al-ard itu 461 kali, ya, pada 80 surat. 80 surat dari 114 syarat berapa persen? Artinya memang Allah sangat memperhatikan tentang lingkungan. Jadi kelompok berapa tadi tidak sama. Jauh lebih banyak daripada kata manusia yang hanya 330 kali. Berarti lebih penting manusia atau lebih penting bumi? Sama-sama penting. Tapi bukan sama-sama penting, beda. Yang kaitan iya, keterhubungan iya. Tetapi manusia di situ ada tujuan yang lain. Nanti saya jelaskan di skema yang lain. Ya. Nah ini contohnya ya tentang Al-Quran. Bumi dan isinya. Benda-benda langit banyak sekali. Nah ini saya ambil dari buku aja sebenarnya. Entitas hewani, bumi entitas nabati. Ini kan mangrove itu di sini. Ya. Gunung dan entitas hidrologi di sini juga masuk mangrove. Ya. Nah itu kaitannya, cara mengaitkan bahwa di dalam itu nggak ada kata kanal dalam Al-Quran nggak ada. Nah, sekali lagi itu kauniyah. Ya. Oke. Nah ini skemanya Pak. Tadi kelompok ada yang bilang iman ilmu aman, benar. Ya. Kita harus beriman iya, kita harus berilmu iya, kita harus beramal. Ini posisinya. Nah. Saya cerita sedikit tentang ini. Al-Insan. Kalau Bapak buka surat Al-A'raf ayat 172 ketika di Al-Mazali, kita itu sudah berjanji kan? Alastu birabbikum. Iya kan? Kita serentak membaca qalu bala. Maka manusia ketika mengucap itu dia otomatis mengembang dua amanah. Ya. Amanah yang pertama itu adalah Abdullah. Nah, tadi sudah kan? Abdullah itu apa? Abdulnya Allah, pengabdinya Allah, ya. Bukan Abdul yang lain. Ya kan? Abdul misalnya gitu kan? Ya kan? Jadi Abdullah. Ini amanah risalah. Itulah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat kauniyah. Ini ayat-ayat kuliah. Itulah sunatuddin. Nah, yang amanah khilafah tadi, Al-Baqarah ayat 30, bahwa manusia itu diciptakan wakil Allah di muka bumi, bukan lain-lain, makanya Allah kita. Maka posisinya manusia itu dibanding dengan makhluk yang lain itu adalah lebih tinggi. Kalau lebih tinggi, apa bedanya manusia dengan makhluk yang lain? Bedanya di sini. Ada yang namanya Tuhan ini? Ada ya? Alhamdulillah ada. Fu'ad ini dalam surat An-Nahl ayat 78. Itu fu'ada. Fu'ada itu kalau pengertian saya itu adalah satu kesatuan kerja yang sistemik antara akal dan hati. Akal kan? Ini kesatuan kerja yang sistemik. Nah, kasih contoh misalnya orang korupsi ya. Ambil duit negara seenaknya, maling lah. Sebenarnya
koruptor itu sebenarnya nggak cocok juga, harusnya maling. Iya, maling aja, jangan koruptor. Nyuri itu pasti hatinya gak gitu. Orang berbuat salah itu pasti hatinya gak gitu ketika mau tidur. Benar apa enggak? Nah, itu tidak ada kesatuan kerja yang sistemik antara akal dan hati. Dan itulah bukan muslim. Ya. Nah, di akhir ayat itu dikatakan dia harus lakukan taskurun. Ya. Coba nanti dibuka ya suratnya ya. Ini waktunya, nah ini sebenarnya kita harus ngaji buka aja gitu ya. Nah ini supaya apa? Bersyukur nih. Lain saat itu lanjutan aku loh. Lain kafatul ina agabi. Lain siapa bersyukur maka akan dilimpah makan. Begitu juga yang tidak bersyukur. Jangan ingat itu Pak. Harus ingat itu. Barang siapa ingkar kepada Allah maka keingkarannya itu bertambah. Gitu. Ya. Nah, supaya nggak bersyukur tadi, maka posisinya itulah ulul albab itu gitu. Alladzina yaquluna wa haqiyamu wa qudau wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Terus hanya itu. Subhana ma khalaqta illa subhanaka wa qina adzab. Tidak sia-sia Allah menciptakan segala sesuatu yang ada. Pasti punya manfaat. Ingat, kamu menciptakan ini ada manfaat. Kamu menciptakan ini ada manfaatnya. Gak mungkin gak ada. Kalau gak ada manfaatnya tadi, ilmu kita belum sampai gitu loh. Cara berpikirnya. Nah, oleh karena itu orang ulul albab itulah yang lingkungan. Dia pasti membacakan lingkungan. Dan posisinya tiga kotaan maka Islam itu disebut iman, ilmu, amal. Dan ini padu. Padu itu nggak bisa dibedakan. Saya beramal aja nanti setelah berilmu. Nggak bisa begitu. Itu posisinya berbarengan. Itu makanya kita berdakwah, kita bersedekah itu sesuai dengan kemampuan kita saat ini. Betul ya? Pak ya. Jadi iman, ilmu, amal itu berbarengan. Saya nanti beriman dulu aja lah, nggak usah berilmu, nggak usah beramal, nggak bisa begitu. Nggak bisa dipisahkan. Ya beramal, ya beriman, ya berilmu. Itu sekaligus. Ada Bapak Ibu pernah baca Iqra nggak? Buku Iqra itu buku Iqra. Di halaman terakhir ada gambarnya siapa itu? Ada gambarnya Pak Kiai Hamam Abbas. Saya sering ke rumahnya juga di kota gede. Dia itu kalau mau praktekkan sedekah, misalnya saya minta bawa proposal ke rumahnya Kiai Hamam, saya ambilnya Kiai Hamam. Itu dia langsung bilang, Pak saya mau mengadakan ini butuh duit, butuh untuk acara ini, butuh sebagainya itu Bapak. Dia langsung ambil satu, dia langsung kasih nih, bukanya dua. Dia nggak tahu bahwa beramal negasi itu dia nggak tahu. Dia ingin membuktikan bahwa kalau ngasihnya tangan kanan, anak kiri nggak boleh tahu. Dia mencoba mempraktekkan itu ternyata itu. Itu yang Hamam ya. Nah itu bagian dari kita ya. Jadi kita itu beramal sebenarnya nggak perlu diekspos gitu, nggak perlu aku sudah beramal gini, nggak juga begitu. Ya apa ya Bu? Bapak? Saya lanjut. Nah, kita berkesimpulan persoalan kerusakan lingkungan itu adalah kerusakan moral. Tadi ada yang nyebut Al 41 kan? Bapak ini nggak ada ya tadi ya? Itu betul Pak, bahwa yang membuat kerusakan di tempat ini tangan-tangan manusia, bukan hanya di darat, di laut juga. Makhluk kan dekat laut. Ya. Itu yang bukan tangan-tangan manusia. Maka sebenarnya solusinya nggak bisa ya. Solusinya itu nggak bisa hanya instan, nggak bisa hanya teriak-teriak doang bilisan, nggak bisa Pak. Harus melakukan gerakan sekarang ya. Maka tadi
Saya lihat di bapak-bapak tadi harus ada contoh keteladanan, harus ada gerakan menanam pohon dan lain sebagainya. Gerakan itu yang penting dan itu cepat memberikan solusi, gitu ya. Jadi enggak sampai kita teriak berbusa-busa, tapi kalau kita tidak melakukan tetap aja orang lain itu ngomong doang tuh. Pak Yai siapa Pak Yai bilang. Jangan sebab terus. Pak Kiai bilang ini orang ngomong doang itu kerjanya gini. Sekali-kali Pak Idan, ayo kita ini datang ke sini, kita tanam mangrove ini supaya rimbun. Nanti kita bisa budidaya kepiting. Kayak kemarin diajari Pak Bre kepiting. Ya kan? Itu kepiting itu kalau kepiting Pak. Kalau di sini kan berapa Pak? 100 paling udah dapat banyak kan? Tapi kalau di Jepang satu kepiting itu harganya 1 juta. Makanya orang Jepang ke sini, Pak mau makan apa? Kepiting. Kepiting apa enaknya sih? Kalau dia pelentang itu kan, ternyata di Jepang harga satu kepiting 1 juta. Mahal banget itu ya. Jadi prinsipnya menjadi prinsip moral. Hubungan manusia dengan alam tidak semata eksploitatif. Pertanyaannya, Al-Quran itu boleh eksploitatif, eksploitasi boleh Pak. Ukurannya Pak, asal jangan terlalu, kata Umar. Nggak boleh terlalu Pak. Ayat itu nggak ada yang mengatakan la'alakum tattaqun. Kan nggak ada. Kamu berpuasa hanya untuk menjadi lebih takwa kan gitu doang kan? Nggak ada yang mengatakan agar kamu terlalu takwa, nggak ada, ya kan? Nah, itu ukurannya. Jadi eksploitatif itu boleh, tapi sesuai dengan tidak boleh serakah. Tidak boleh serakah kalau ukurannya kita itu. Makan itu secukupnya kan hadisnya kan? Secukupnya. Kalau saya ya sedikit, kalau Pak ini 2 kali lipat saya. Itu contoh ya. Jadi eksploitasi itu boleh, tetapi juga apresiatif, spiritual. Ukurannya ada ukurannya. Kita minum ada ukurannya kan? Ada tuntunannya, ada ukurannya. Nah, kemudian humanitarianisme ya, berlandaskan tauhid. Jadi ada 3 hal ya, yang sering kita kenal hanya 2. Kita seringnya kan mengenal hablum minallah dan hablum min alamnya mana? Nah itu kan, itu yang seringkali hilang kan? Padahal itu penting, itu sangat penting. Ya. Semua makhluk mempunyai kemuliaan, ya, penghormatan secara inherent sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing dalam tata sistem kehidupan. Semut itu punya hak itu. Kecoa yang ditakuti sama ibu-ibu itu pun punya hak hidup. Ada manfaat yang lain. Oke? Nah, sekarang tugas manusia itu apa? Tadi kan wakil Allah kan. Rinciannya itu ini dalam min alam, ya, memakmurkan bumi. Al-intifaq, mengambil manfaat dan menyebarkan sebaik-baiknya dan mendaya gunakannya sebaik-baiknya. Ini nggak usah dicatat, nanti di copy saya di grup aja, gampang aja ini. Siap. Nanti saya di grup. Kedua, al-intibar, mengambil pelajaran. Kenapa sih terjadi banjir? Itu kan harus diambil hikmahnya, diambil pelajarannya. Kenapa terjadi banjir? Wah ini saya ceritain ini serius nih. Saya tahun 2014 mendampingi Menko Perekonomian ke Manado, Bitung, kota Bitung, Manado. Itu Gubernur Sulawesi Utara itu enak aja ngomong. Bapak butuh berapa hektar? Saya kasih. Gubernur ngomong ke situ ke menterinya, Menteri Perekonomian itu. Bilang dari mana sebelah? Mari Pak kita ke lapangan. Diajak saya ke Bitung kan, kira-kira 5 km dari pelabuhan Bitung. Tapi duduk situ. Gubernurnya bilang,
Bapak kalau mau bangun kawasan industri sini berapa ukuran? Bapak minta berapa hektar? Ya kalau peraturan kan harus minimal 200 hektar. 400 hektar saya kasih Pak. Mana tanahnya? Nyari Pak. Ya langsung gubernur itu nyuruh orang terjun ke pantai itu. Pantainya memang segini Pak. Jangan. Oke. Ya oke. Ada kalau hampir 1 kilo, masih segini terus Pak. Pantainya. Apa? Tingginya air ya. Segini aja. Terus gubernurnya bilang, ini Pak yang saya uruk. Uruknya dari mana? Gitu kan? Uruknya dari mana? Pak, mungkin itu aja saya tegur, saya uruk ke sini. Udah, bangun kawasan industri silakan Pak. Enak banget ngomongnya Pak. Ya, saya orang pertanian yang ngerti lingkungan. Nah kan Bapak tegur itu terus terjadi banjir habis semua. Ternyata Pak kejadian kemarin waktu itu kemudian 1 tahun berikutnya adalah banjir bandang di Manado. Luar biasa. Jadi memang tangan-tangan manusia yang merusak daratan dan lautan. Alam itu benar Pak. Faktanya ada gitu. Ya kurang apa ya? Oke? Itibar al-Islam, memelihara dan menjaga kelestarian alam sesuai dengan maksud Sang Pencipta. Bukan maksud kita, tapi maksudnya Sang Pencipta. Allah menciptakan bumi alam ini untuk apa? Allah menciptakan manusia untuk apa? Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain untuk apa? Jadi bukan untuk keinginan kita, tapi keinginan Sang memaslahatkan, memakmurkan, serta tetap terjaganya harmoni kehidupan alam ciptaan Allah. Kata kuncinya di harmoni, seimbang, ya, seimbang. Ya di dalam timbangan aja kan, kalau kita nggak seimbang kan nggak enak. Badan ini kalau nggak seimbang, mungkin nggak bisa berdiri aja nggak seimbang ini kan nggak enak juga. Harus seimbang, jadi enak kan. Nah begitu juga, oke? Nah itulah maka hablum minallah, hablum minannas, hablum min alam. Ini jangan pertambahan ilmunya hablum min alam. Nah ini Al-Quran ya. Jadi materi saya menjawab 6 pertanyaan ini. Jawabnya semuanya dari Al-Quran. Nanti dibaca ya. Ini yang satu ya. Dari mana bumi, langit dan seisinya termasuk manusia ini berasal? Al-Quran menjawab. Kemudian apakah bumi, langit seisinya ada yang menciptakan atau tercipta dengan sendirinya? Ada jawabannya. Jadi sebenarnya kalau kita teliti itu ada semua jawabannya. Di Al-Quran nggak ada yang nggak ada. Ya. Betapa lengkapnya jelas. Misalnya itu betapa lengkapnya. Ya. Bagaimana pula manusia sebaiknya bersikap dan memperlakukan penciptaan dan ciptaannya? Ada semua. Pertanyaannya kurangnya di mana? Manusia sendiri yang tidak paham.